Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Atawan. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Di sini saya akan mempraktekkan atau menggunakan metode roleplay. Bagaimana sih, apa sih yang perlu kita kaji dalam status fungsional? Baik, tidak usah menunggu lama, kita saksikan saja. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Putu Wartawan dari mahasiswa Institut Teknologi Kesehatan Bali. Jurusan saya kesehatan. Di sini saya ingin mengkaji status fungsional Ibu, keseharian Ibu atau aktivitas Ibu yang Ibu lakukan. Apakah bersedia? Saya memerlukan waktu kurang lebih 5-10 menit. Baik Ibu, boleh perkenalkan nama lengkapnya Ibu? Nama saya Komasri. Umurnya berapa Bu? Umurnya 60-an. 60-an. Apakah ingat tanggal lahirnya? Saya kurang ingat. Kurang ingat ya. Untuk keseharian Ibu, aktivitas mandi, makan, BAB, BAK, berpindah ke tempat tidur, kursi, atau berjalan, apakah ada kendala? Tidak ada, saya bisa melakukannya sendiri. Berarti masih produktif Bu ya? Iya. Masih produktif. Baik Ibu, apakah Ibu tahu sekarang hari apa? Tahu? Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Tanggal berapa sekarang Bu? Tanggal 23. Tanggal 23. Apakah Ibu tahu Ibu sekarang berada di mana? Di rumah saya sendiri? Apakah Ibu memiliki nomor telepon atau handphone? Tidak. Tidak. Apakah Ibu bisa menyebutkan alamat sekarang Ibu tinggal? Bisa. Saya tinggal di alamat Jalan Cempaka, Gang Merpati. Oke. Kalau Ibu tahu nggak sekarang presiden di Indonesia itu siapa? Tahu? Bapak Jokowi. Jokowi siapa? Jokowi Widodo. Apakah Ibu tahu nama kecil Ibu itu siapa? Bu Sri. Bisa dipanggil Bu Sri ya? Baik. Ibu bisa berhitung? Bisa. Bisa lancar? Sedikit-sedikit. Oke. Apakah Ibu tahu 30 dikurang 3 berapa? 30 dengan 27. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu tahu sekarang ini musim apa? Musim kemarau, musim panas. Musim panas ya, belum dapat hujan Bu ya? Belum. Panas sekali. Ibu tahu nggak sekarang Ibu berada di kabupaten apa? Di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Provinsinya? Provinsi Bali. Provinsi Bali. Desanya tahu? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Bisakah Ibu menyebutkan salah satu benda yang ada di depan Ibu? Botol, Lagi? meja, Lagi? buku. Oke, terima kasih. Saya sedikit akan memberikan pertanyaan tentang hitungan kelipatan 7. Oke Bu, 100 dikurang 7? 93. Lancar ya Bu? 93 dikurang 7? 86. 86. Oke, kalau saya tambah lagi bisa ya? Bisa. Asal karena bisa. 86 dikurang 7? Berapa ya? Bagaimana Ibu? Gak bisa. Nggak bisa ya, oke. Coba Ibu bisa sebutkan objek lain 3 objek lain selain benda tadi. Laptop. Oke. Ada karpet. Oke. Ada kasur. Oke, terima kasih Bu. Oke Bu, saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Bisakah Ibu mengikuti apa yang saya bicarakan? Bisa. Tidak. Tidak. Jika. Tapi. Semua. Oke, lancar ya Bu. Ya. Bisakah Ibu ambil kertas di sebelah saya? Bisa. Bisakah Ibu lipat? Bisa. Bisakah Ibu taruh kertasnya di lantai? Bisa. Bisakah Ibu tutup mata? Bisa. Buka mata? Tutup mata? Buka mata? Baik. Bisakah Ibu tulis sebuah kalimat? Bisa. Baik.
Bisakah ibu baca apa yang ibu tulis? Bisa. Umang Sri. Oke. Saya akan memberikan gambar persegi 5 yang bertumpuk. Bisakah ibu nanti mengikuti apa yang saya buat ya? Oke, permisi ibu. Baik, apakah bisa ibu mengikuti di sebelahnya? Bisa. Baik ibu, sekarang saya akan mengkaji status emosional ibu, pemikiran ibu bagaimana. Apakah ibu sehari-hari ini merasa sedih dan kesepian? Iya. Mengapa seperti itu? Karena anak-anak saya pada kerja di luar, jadinya saya sendiri. Oh, sendiri itu ya. Apakah ibu pernah merasakan pesimis selama ibu melanjut usia ini? Merasakan pesimis, gagal, ketidakpuasan, ketidakpercayaan diri? Apakah pernah ibu merasakan hal seperti itu? Sampai saat ini sih tidak. Tidak ya, oke, baik. Apakah ibu karena saking sedihnya ibu itu, apakah pernah sampai meluapkan emosi ingin membahayakan diri sendiri atau bunuh diri segala macamnya lah? Tidak. Tidak pernah ya, berarti untuk pikiran masih bagus, berarti tidak pernah seperti itu. Apakah ibu pernah memiliki keraguan untuk mengambil suatu keputusan? Tidak. Tidak pernah, berarti ibu sikap dalam mengambil keputusan ya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut ibu penampilan ibu keadaan sekarang seperti menjadi lansia itu, bagaimana keadaan penampilan ibu itu? Sudah tidak secantik dulu. Oh sudah. Kalau dulu cantik bu ya? Ya, jadi Oke, bisa dikatakan cantik. Oke. Bagaimana untuk keadaan sekarang? Apa yang ibu rasakan dalam keadaan sekarang ini sebagai lansia? merasakan sedih karena kesepian. Yang Udah itu aja. itu aja ya, berarti poinnya tuh banyak di kesedihan ya, kesepian karena nggak ada siapa di rumah. Iya. Oke, apakah ibu selama melakukan aktivitas itu cepat merasa lelah, tidak seperti dulu? Ya lumayan. Merasa lelah ya, umur. Oke. Apakah nafsu makan ibu selama lansia ini meningkat atau menurun? Sedikit menurun. Sedikit menurun. Baik ibu, pertanyaan selanjutnya lagi sedikit aja bu ya, nggak apa-apa. Apa yang ibu rasakan? Bagaimana ibu rasakan pada saat ingin dibantu oleh keluarga? Apakah senang atau bagaimana kedatangan keluarga? Atau bagaimana perasaan ibu sebenarnya? Ya, saya sangat senang. Nah, mengapa seperti itu? Karena senang saja. Oh, karena rame ya? Iya. Oh, karena rame kan selama ini ibu kesepian gitu. Apakah dalam bersosialisasi itu ibu sering dengan tetangga atau keluarga jauh atau bagaimana? Apakah sering atau hanya sekedar saja? Sering. Sering. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah di keluarga ibu ada satu masalah? Ibu merasakan seperti bagaimana jika menyelesaikan masalah itu? Ibu senang nggak kalau menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik, tidak dengan emosi? Bisa kita bicarakan dengan keluarga. Bagaimana perasaannya ibu? Saya itu pribadi lebih suka dalam menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik. Karena saya tidak suka adanya konflik. Oke. Pada saat ada permasalahan keluarga atau pendapat, apakah ibu puas dalam pendapat itu, jawaban itu, atau bagaimana yang rasakan? Apakah bentrok atau gimana dengan perasaan ibu itu? Ya, kan terkadang juga setiap pendapat itu kan ada yang tidak cocok gitu loh. Gitu, oke. Oke teman-teman semua, tadi sedikit pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada lansia. Di sini saya menggunakan metode role play, tidak menggunakan lansia dikarenakan keterbatasan tempat, keadaan, situasi seperti sekarang, menghindari yang namanya bertemu dengan orang luar,
bertemu dengan orang jauh atau bagaimana. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Silakan berikan kritik dan saran apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya harus lakukan agar ke depan komunikasi saya lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Om Santi 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 Santi.